Halo semuanya, jadi hari ini gue mau nge-review Huawei MatePad yang 10,4 inch. Nah, gue kemarin itu beli ini tuh harganya sekitar 3.699.000. Itu lagi waktu promo 11.11. Kenapa gue bisa tertarik beli MatePad ini? Yang pertama, awalnya gue suka sama produk Huawei itu ketika gue pertama kali beli MacBook yang ini, yang D15. Jadi gue udah ngerasain banget teknologi dari Huawei ini, yang dari MacBooknya ya, cukup banget buat kebutuhan gue yang buat kerja kantoran, terus juga buat editing editing video dan macam-macam. Ini sangat cepat sekali MacBooknya. Terus dari nyala pun, ketika dinyalakan tuh cepet banget, nggak pakai loading lama. Nah, dari ngerasa gue puas pakai MacBook Huawei ini, akhirnya gue tertarik sama yang ini, yang MatePad-nya. Nah, alasan gue beli ini kan selain gue akhirnya percaya sama kualitas dari Huawei, karena gue kebutuhan buat di perjalanan juga. Kalau misalkan lagi di jalan gue nggak bawa laptop, tiba-tiba ada kerjaan kantor yang harus gue kerjakan, jadi gue pilih ini, tablet MatePad ini. Jadi bisa dibawa kemana-mana dan juga nggak seberat ini sih. Walaupun ini sebenarnya yang MacBook pun nggak terlalu berat, tapi ini lebih ringan. Nah, ini dia MatePad-nya yang udah dapet slipcase-nya. Ini slipcase-nya ori ya. Jadi waktu pertama kali gue beli yang harga 3699 itu, gue udah dapet ini, udah dapet case-nya. Dan ini tuh nggak ada buat sidik jarinya ya. Jadi ketika kita mau buka kunci, mau nggak mau harus menggunakan Face ID. Tapi ini keren banget loh, di ruangan agak gelap pun ini Face ID-nya bisa ngebaca dengan cepat banget. Ini terkunci tuh, cepat banget. Sekarang kita coba untuk didudukan ya. Ini dia penampakannya. Jadi walaupun MatePad ini nggak pakai GMS lagi, tapi cukup, bagi gue udah cukup sih. Karena buat gue MatePad ini nggak gue gunain buat beli apa namanya, naik Gojek online atau apa gitu yang ngebutuhin map. Tapi MatePad ini gue perlakukan sebagai pengganti komputer sih. Di sini pun juga nggak ada, benar-benar nggak ada yang berhubungan dengan Gmail. Seperti YouTube juga nggak ada, tapi YouTube gue biasa buka lewat ini, browser. Ya, jaringannya lagi nggak ada. Terus juga gue untuk email gue pakai dua ini. Kalau misalkan Gmail gue pakai Bluemail, gue pakai ini. Kalau untuk email kantoran gue pakai email yang bawaan dari Huawei. Terus apa lagi ya? Nah, ini Office yang gue pakai WPS. Nah, ini tuh menurut gue cukup menunjang banget buat kerjaan gue. Karena emang gue butuhnya buat Office sih, buat Office, buat terus apa namanya, buat bikin-bikin artikel. Karena gue emang juga ngerjain artikel juga buat ngisi web atau blog. Terus apalagi ya, paling main game, terus buat Telegram sama WhatsApp. Udah sih, kebetulan itu doang. Dan yang hebatnya lagi di MatePad ini tuh layarnya cerah banget, nggak bikin sakit di mata. Dan juga apa ya, pokoknya kebutuhan buat gue kerja sih cukup diwakilkan sama ini.
paling gue yang nggak bisanya dipakai di MatePad ini cuma buat ngedit foto. Nah, gue kan suka upload produk-produk ke website itu kan, buat kerjaan yang harus gue slashing terus di edit backgroundnya atau apapun. Nah di sini gue nggak bisa karena gue nggak ada aplikasi buat editing foto yang bagus sebagus di laptop gitu kan. Tapi kalau buat edit video, nah ini cukup memuaskan, cukup kuat. Gue biasanya kalau edit video pakai ini UCut Video Editor, karena ini nggak ada nah gue biasa pakai UCut Video. Keren banget kalau buat ngedit foto. Instagram bisa, Twitter bisa, terus apalagi ya, semuanya bisa sih menurut gue, cuma nggak bisa yang produk Google doang. Jadi gantinya Google ya gue pakai browser. Terus ini baterainya cukup kuat tahan lama karena emang baterainya besar banget. Jadi karena gue pakai Huawei ini, jadi gue cuma kemana-mana cuma misalkan gue lagi bawa dua atau bawa 3 produk Huawei, misalkan handphone, terus MacBook sama ini, gue cuma cukup bawa 1 charger, dan gue charger yang gue bawa charger dari Huawei MacBook, karena charger dia kan besar banget. Dan jadi ketika kita ngisi pakai ini itu lebih cepat banget pas chargingnya. Terus yang gue suka dari tablet ini, untuk koneksi ke keyboard, kalau misalkan gue lagi ngetik butuh ketikan cepat buat bikin artikel, nah gue pakai keyboard. Gue nggak pakai keyboard asli sih, karena yang asli kan mahal banget. Jadi gue pilih yang agak murahan, yang keyboard biasa tapi yang bagus juga buat buat kitanya enak buat ngetik. Nih gue pakai keyboard ini, keyboard tambahan. Gue beli keyboard ini harganya itu 70.000 deh kalau nggak salah di Tokopedia. Terus cara koneknya juga simple. Nih jadi kalian bisa cari keyboard yang kayak gini nih, kayak gini, tipis banget. Ini enak juga buat dimasukin ke tas kalau kita lagi bawa MatePad kemana-mana. Ini harganya 70 ribuan kalau waktu itu gue beli Tokopedia deh kalau nggak salah ya. Terus cara koneknya gampang banget, simple banget, dan MatePad ini gampang banget ngebacanya. Sekarang kita akan coba untuk konekin keyboard ini ke MatePad ini. Kita buka setting, terus kita nyalain Bluetooth, udah nyala. Terus sekarang kita nyalain ini ya, keyboardnya. Nah lampunya udah nyala, berarti keyboardnya udah on. Sekarang kita aktifkan Bluetooth di keyboardnya. Nah udah nyala. Sekarang kita tunggu sampai si MatePad ini ngebaca. Nah sudah kebaca Bluetooth keyboardnya. Kita firing dulu, masukin kodenya di sini 534316, kita enter. Nah langsung connect. Sekarang kita coba untuk ngetik, kita buka WPS aja. Terus nah udah, kita coba ketik ya guys. Tuh bisa kita coba enter juga bisa, enter lagi bisa, coba delete. Berhasil guys. Sekarang kita cobain connect untuk mouse-nya. Nah ini gue ada mouse dari Huawei juga. Sebenarnya bebas sih mau pakai mouse apa aja, yang penting mouse-nya Bluetooth. Kebetulan waktu gue beli MacBook ini, gue dapet gratisan dari mouse ini. Jadi kita akan coba konekin mouse ini ke sini. Oke guys, biar ini benar-benar berfungsi kayak kayak laptop ya. Kita coba lagi. Seperti biasa kita nyalain dulu Bluetooth yang di tabletnya, terus kita nyalain mouse ini. Nih ada tombol belakang nggak sih?
Kita tombol on nya. Kita tunggu sampai kebaca. Nah, sudah kebaca Huawei mouse nya. Sekarang kita coba firing. Nah, udah connect tuh, Bluetooth apa Huawei mouse connect. Nah, ini mouse nya udah bisa kita gerakin tuh, dia gerakin di mouse nya dan dia ikut gerak. Jadi cara makanya pun simpel. Kalau misalkan kita mau mau keluarin ini, tinggal digerak ke atas, digeser-geser, berfungsi banget nih. Tuh, kita sekarang bisa klik view kita. Tuh, jadi ini udah kayak laptop beneran ya guys. Kita coba blok kita bold tuh, yang ini kita miringkan tuh, berhasil. Kasih underline misal ini tuh, kasih warnanya merah tuh, berhasil guys. Jadi MatePad ini cukup lah buat mengganti laptop buat kita yang ingin bepergian tapi nggak mau bawa laptop yang berat. Kita bisa gunakan MatePad ini, dan menurut gue ini udah cukup berguna banget, terutama buat gue yang kerjanya kadang mobile, misalkan lagi di kereta tiba-tiba harus ngerjain sesuatu. Kalau misalkan gue buka laptop kan agak berabe, gue biasanya manfaatin si MatePad ini. Jadi gitu guys. Jadi gue cuma di sini nggak ngejelasin sedetail tentang spesifikasinya apa dari MatePad ini. Gue hanya berbagi pengalaman aja selama gue menggunakan ini selama berapa hari ya, semingguan lah, seminggu kurang apa seminggu lebih gitu kan gue pakai ini. Yang jelas sih gue puas banget, ini cukup banget buat gue ngegantiin laptop buat gue kerja di perjalanan pakai MatePad ini. Padahal kalau misalkan gue lagi traveling itu kan gue cukup pakai ini. Kalau kalian pengen tahu speknya dari MatePad ini, kalian bisa kunjungi, ada salah satu channel YouTube yang ngebahas sampai detail banget. Salah satunya Jagat Review. Di situ detail banget. Dan gue pun sebelum beli ini, gue nonton di channel itu dulu tentang spek yang ini, yang emang benar apa yang dibilang Jagat Review.